Shalom saudara-saudari, selamat datang ke persekutuan doa online Gereja Saint Michael. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan di tempat ini. Kita percaya Tuhan adalah pelukis di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya Yesus, Engkau adalah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, kami merindukan kuasa-Mu ya Tuhan di tempat ini. Mari kita katakan bersama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Oh, haleluya Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus, mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengar
firman Tuhan pada malam ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini karena kami dapat bersama-sama untuk berdoa. Kami berdoa supaya Engkau juga memberkati firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pada malam ini tema firman Tuhan kita adalah perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam Mazmur 91 ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, Mazmur 91 ini adalah satu mazmur yang berbicara tentang janji perlindungan Tuhan bagi semua orang yang percaya. Sudah tentunya setiap kita impikan keamanan, ketenangan, dan kedamaian di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi persoalannya, adakah tempat di dalam dunia ini yang apabila kita tinggal di sana, kita akan terlindungi, kita akan dapat tinggal dengan aman. Nah, kalau kita melihat juga seorang yang berkuasa dalam sebuah negara ataupun artis, apabila mereka keluar untuk bertugas, pastinya mereka perlukan pengawal keselamatan. Demikian juga orang kaya, mesti apabila dia tidur pada waktu malam, ada security, ada pengawal yang menjaganya selama 24 jam. Tetapi itu pun tidak dapat menjamin 100% keselamatan bagi orang itu. Kenapa? Karena pengawal juga manusia yang biasa, yang ada keterbatasan di dalam kekuatan dan kemampuannya. Nah, pada malam ini kita akan melihat kalau semuanya tidak selamat, semuanya kita juga merasakan tidak terlindungi, siapakah yang dapat melindungi kita? Dari manakah perlindungan yang sempurna ini? Yaitu satu-satunya jawabannya adalah dari Tuhan. Yang pertama adalah kita melihat Tuhan yang mengawal. Mazmur 127 ayat yang pertama B. Pemazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Satu-satunya pribadi yang dapat memberikan perlindungan yang sempurna kepada kita, yang kita merasakan aman, tenang, dan damai, itu adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita cari di mana sekalipun, tidak ada yang membuatkan kita rasa tenang dan damai. Karena Tuhanlah adalah Raja damai dalam hidup kita. Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan terlepas daripada masalah, tantangan, dan pergumulan. Tetapi apakah janji Tuhan? Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai, menopang, menguatkan, melindungi, memberikan pertolongan kepada kita apabila kita berhadapan dengan semuanya ini. Karena Allah, karena Tuhanlah, karena Yesuslah yang mengawal kehidupan kita sehingga kehidupan kita ini menjadi selamat. Yang kedua adalah kita mengandalkan Tuhan. Perlindungan yang sempurna akan kita alami apabila kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dikatakan bahwa perlindungan itu adalah satu berkat daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Setiap kita yang mengandalkan Tuhan, setiap kita yang berharap kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Sebaliknya, Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi terkutuklah kita apabila kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita, dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kepada siapa kita mengandalkan? Kita mengandalkan Tuhan.
dalam hidup kita. Yesaya 31 ayat yang pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Nah, di sini kita melihat dikatakan Yesaya, celaka orang yang pergi ke Mesir dan tidak mencari yang Maha Kudus Allah Israel. Tetapi berbahagialah kita, Anda dan saya, yang mana kita senantiasa mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah perlindungan yang sempurna. Untuk itu, untuk kita mendapat perlindungan yang sempurna dalam kehidupan kita, maka marilah kita bersama-sama mengimani bahwa Tuhanlah yang mengawal seluruh kehidupan kita. Tuhan yang mengawal kota, maka Tuhan juga akan mengawal kehidupan setiap kita. Dia akan mengawasi setiap langkah hidup kita. Bukan itu saja, tetapi kita harus berserah, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Karena apabila kita mengandalkan Tuhan, maka itu akan mendatangkan berkat kepada kita. Datanglah kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah jaminan perlindungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah perlindungan kami yang sempurna, kubuk pertahanan kami, gunung batu kami. Bapa, kami berdoa pada saat ini supaya biarlah kami akan terus percaya memfokuskan pemikiran kami kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa apabila kami bersandar kepadamu, maka Engkau akan memberkati kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan pimpinlah doa kami pada malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oh haleluya Yesus. Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, ku yakin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh haleluya Yesus. Mari bersama katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, mari kita berdoa, kita bersyukur untuk segala kebaikan dan juga berkat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan kerana Engkau tetap taat dan setia kepada firman-Mu, di mana Engkau tetap tidak membiarkan kami dan juga tidak meninggalkan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu. Kami juga bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan juga persekutuan yang telah kami kongsikan selama kami beribadah secara online bersama-sama. Kami juga bersyukur untuk segala berkat Tuhan, di mana Tuhan telah menyediakan setiap keperluan jasmani kami dan juga keperluan rohani kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Masa ini adalah masa untuk kita mengaku dan juga bertaubat atas segala dosa ataupun pelanggaran kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mau mengaku dan juga bertaubat atas segala dosa ataupun pelanggaran kami kepadamu, di mana kami gagal untuk kami dapat menunjukkan kasih Tuhan dengan menghidupkan kasih Kristus kepada orang lain yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami juga gagal menunjukkan kasih Allah dengan menghidupkan kasih Kristus kepada sesama orang percaya. Pada surga, kami juga mengaku kami bertaubat, di mana kami gagal untuk berdoa kepada jiran-jiran kami, kepada saudara kami. Kami gagal memperhatikan kepentingan jiran-jiran kami dan saudara kami, kerana ini merupakan satu ekspresi kasih Allah terhadap mereka. Bapa di surga, kami juga mengaku bertobat jika kami mempunyai cita-cita yang terlalu egois, penuh dengan prasangka dan juga saling membenci di antara satu dengan yang lain. Bapa di surga, ampuni kami, ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk dunia. Kita berdoa khususnya untuk negara-negara yang terjejas akibat gelombang kedua pandemik COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami minta belas kasihan dan juga campur tangan Tuhan ke atas negara-negara yang terjejas akibat gelombang kedua pandemik COVID-19. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk negara-negara yang terlibat seperti Brazil, Amerika Syarikat, Israel dan juga negara-negara yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan terus memulihkan negara ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang dijangkiti wabah COVID-19 ini. Tentu saja Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga memulihkan ekonomi setiap negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Pada surga, kami juga mau mematahkan setiap jenis kuasa kegelapan yang menghalang pekerjaan Tuhan di negara-negara terlibat. Dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah belas kasihan dan pemulihan Tuhan akan terus terjadi kepada setiap negara-negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Mari kita berdoa untuk negara kita, Malaysia. Kita mau berdoa khusus untuk persidangan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-14 yang sudah pun bermula pada 13 hari bulan Julai yang lalu dan akan berakhir sehingga pada 27 Ogos ini. Kita juga mau berdoa untuk kerajaan kita pada masa ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur untuk negara kami Malaysia, dan kami mau menyerahkan negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk persidangan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-14 yang sudah pun bermula pada 13 hari bulan Julai yang lalu sehingga 27 Ogos ini. Tuhan, kami mau menyerahkan persidangan ini agar dapat berjalan dengan keadaan yang baik,
aman dan tidak ada kekerasan yang akan berlaku. Kami mau berdoa untuk semua anggota parlimen supaya mereka akan membuat keputusan yang bijak dan tepat demi untuk kepentingan negara, rakyat dan juga generasi kami yang akan datang. Bapa, kami mau mengucap syukur juga untuk kerajaan kami pada masa ini. Kami mau mengucap syukur untuk setiap pemimpin yang Engkau sudah tetapkan untuk memimpin negara kami Malaysia. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu supaya Engkau sendiri memberkati mereka dengan hati yang benar, adil, takut akan Tuhan, rendah hati, tangan yang bersih, dan mencintai kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu sekali lagi melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seterusnya kita akan berdoa untuk Sabah dan Sandakan. Ada 3 perkara yang kita akan berdoa untuk bersama-sama pada malam ini. Pertama, kita berdoa untuk sekolah-sekolah di seluruh Sabah. Kita bersyukur untuk pembukaan sekolah, melibatkan sekolah menengah dan sekolah rendah pada 15 bulan 7 yang lalu. Dan kita berdoa juga supaya perjalanan persekolahan bermula daripada bulan ini, bulan Julai hingga bulan November akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan kita berdoa supaya setiap warga sekolah akan mematuhi SOP yang disediakan oleh pihak kerajaan. Kedua, kita akan berdoa untuk sektor pelancongan di Sabah yang dibuka pada masa ini khas untuk domestik saja. Kita berdoa supaya pembukaan sektor pelancongan domestik ini akan dapat menggerakkan ekonomi dan menjana lebih banyak pekerjaan. Dan kita berdoa untuk setiap hotel dan syarikat yang terlibat akan berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan kerjasama daripada semua pihak. Seterusnya kita akan berdoa untuk kota kita Sandakan. Kita berdoa untuk sektor ekonomi dan perniagaan di kota kita ini, kota Sandakan, yang sudah dibuka pada masa-masa yang lalu. Kita berdoa supaya akan berjalan dengan baik pada masa-masa akan datang. Dan kita berdoa supaya peluang pekerjaan terbuka lebih banyak untuk warga Sandakan di tempat ini. Jadi mari pada saat ini kita berdoa bersama-sama sesuai dengan janji Tuhan di dalam Yeremia pasal 33 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saatnya Tuhan kami berdoa khusus untuk negeri kami Sabah di tempat ini. Bapa, kami berdoa untuk sekolah-sekolah di seluruh Sabah. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk pembukaan sekolah pada 15 hari bulan 7 dan semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan kerjasama daripada semua pihak. Bapa, terima kasih atas semua pekerjaan Tuhan di dalam setiap apa yang sudah dilakukan, khususnya untuk setiap sekolah-sekolah yang ada di seluruh Sabah. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, perjalanan persekolahan bermula dari bulan Julai hingga bulan November pada tahun ini supaya akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya setiap warga sekolah daripada pentadbir sehingga para murid, para pelajar akan mematuhi SOP yang disediakan oleh pihak kerajaan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk sektor pelancongan di Sabah yang dibuka secara domestik pada masa ini. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, dengan pembukaan sektor pelancongan domestik ini akan dapat menggerakkan ekonomi dan menjana lebih banyak pekerjaannya Tuhan Yesus, supaya setiap rakyat warga yang ada di Sabah akan mendapatkan pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap hotel dan setiap syarikat-syarikat yang terlibat di dalam sektor pelancongan, supaya mereka juga ya Tuhan dapat mematuhi SOP dan perjalanan perniagaan mereka di dalam sektor ini akan berjalan dengan baik, dengan lancar pada masa-masa akan datang ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, akhir sekali ya Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk kota kami Sandakan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan kami berada di tempat ini ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah setiap kami mempunyai hati ya Tuhan untuk mendoakan kesejahteraan kota kami ya Tuhan Yesus,
di tempat ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk sektor ekonomi dan perniagaannya Tuhan yang telah dibuka pada minggu-minggu yang lalu ya Tuhan, dan pada saat ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan Bapa, biarlah ya Tuhan dalam masa-masa akan datang juga sektor ekonomi dan perniagaan kami di kota kami Sandakan akan semakin berkembang ya Tuhan pada masa akan datang. Dan kami berdoa melalui itu ya Tuhan, banyak peluang pekerjaan dapat dibuka ya Tuhan, supaya dapat memberi peluang kepada setiap warga Sandakan ya Tuhan, untuk mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan, supaya taraf hidup mereka ya Tuhan akan meningkat di dalam setiap keluarga demi keluarga di kota kami Sandakan ya Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan kami menyerahkan negeri kami Sabah, kota kami Sandakan di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita meneruskan doa kita. Kita mau berdoa untuk diocese kita. Khasnya kita mau berdoa ketika kita beransur-ansur melanjutkan semua pertemuan kelompok sel dan kebaktian. Kita mau berdoa agar semua jemaat akan rasa bersyukur dan minta agar Tuhan membantu kita supaya kita lebih menghargai antara satu sama lain dan menghargai persekutuan yang kita kongsi di dalam Yesus Kristus. Kita juga terus berdoa untuk rahmat Tuhan dan kebijaksanaan, khasnya untuk semua gereja yang mulai merancang untuk Mesyuarat Agung tahunan. Berdoa supaya setiap gereja menjadikan ini satu peluang untuk menyelaraskan hala tuju mereka, khasnya untuk di kalangan satu set norma yang baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ingin berdoa dan kami ingin menyerahkan diocese kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, yang mana pada saat ini setiap gereja-gereja yang ada di dalam diocese kami sudah mula memikirkan untuk membuka semula pertemuan kelompok sel dan juga kebaktian. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap jemaat akan rasa bersyukur dan dapat menghargai antara satu dengan yang lain. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, kami mohon supaya biarlah kasih setia Tuhan akan terus menyertai dan kasih setia Tuhan akan terus memimpin setiap jemaat ini, supaya biarlah mereka akan terus menerus menghargai persekutuan yang dikongsi bersama di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan supaya biarlah semua gereja-gereja, semua jemaat yang ada di dalam diocese kami, biarlah mereka akan terus mempunyai kasih seperti kasih Kristus untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Mesyuarat Agung tahunan yang akan berlangsung mungkin beberapa waktu ini. Khasnya kami berdoa untuk rahmat dan juga hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan untuk semua para padri dan semua para pastor yang mereka mengendalikan, yang merancangkan untuk Mesyuarat Agung tahunan, khasnya untuk setiap gereja-gereja yang ada di diocese kami. Kami berdoa supaya biarlah hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan turun ke atas mereka, supaya biarlah mereka akan dapat menyelaraskan kembali pelayanan setiap gereja ini dengan hala tuju yang baru di dalam set norma yang baru. Bapa, kami berdoa ya Tuhan supaya gereja-gereja ini siap dan juga para jemaat dapat dipersiapkan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih lagi, pelayanan yang lebih mencabar pada masa-masa yang akan datang ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, berkatilah diocese kami, berkati Archbishop sebagai pemimpin di dalam diocese kami, berikan juga dia hikmat kebijaksanaan bagaimana dia dapat memimpin gereja-gereja dan juga semua para padri pastor yang ada di dalam diocese kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita terus berdoa untuk gereja kita St. Michael. Kita mau berdoa untuk persiapan pembukaan semula kebaktian gereja pada bulan Agustus
Kita mohon hikmat dan pimpinan Tuhan kepada Eddie Yong untuk memberikan kepimpinan dan memastikan semua persiapan tertaluk kepada SOP. Yang kedua, kita terus berdoa untuk gereja kita menyediakan program kreatif untuk muda-mudi dan kanak-kanak kita untuk menolong mereka untuk terus berhubung. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus berdoa dan menyerahkan gereja kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati setiap kami dan Engkau memimpin kami. Terutama Tuhan, kami mau berdoa untuk persiapan pembukaan semula kebaktian gereja pada bulan Agustus ini. Kami berdoa dan minta hikmat serta pimpinan Tuhan, terutama kepada Eddie Yong untuk memberi kepimpinan dan memastikan semua persiapan tertaluk kepada SOP. Kami terus mau berdoa, bila Tuhan sendiri akan campur tangan. Kami juga mau mengangkat dan menyerahkan setiap jemaat kami yang akan datang ke gereja. Mereka datang, mereka juga akan mematuhi SOP yang sudah disediakan, dan biarlah kebaktian yang bermula pada Agustus ini kami dapat merasakan kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana Tuhan sudah sediakan bagi kami, bagi gereja kami, bagi jemaat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga terus mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk ada hikmat kepada pemimpin muda-mudi, pemimpin sel kanak-kanak, agar mereka dapat menyediakan program yang kreatif untuk muda-mudi dan untuk anak-anak kami pada saat ini Tuhan. Karena kami tahu, terutama Tuhan untuk anak-anak kami yang kecil, yang tidak dapat ke gereja. Biarlah Tuhan Engkau sendiri akan memimpin, memberi hikmat kepada pemimpin, penyelaras, sel kanak-kanak, agar mereka dapat menyediakan sesuatu yang kreatif untuk menyediakan program kanak-kanak ini Tuhan. Dan Tuhan, walaupun keterbatasan ini di mana anak-anak tidak dapat datang ke gereja, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah memberi hikmat kepada setiap kami, setiap guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, untuk berhubung kepada anak-anak kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, begitu juga dengan muda-mudi kami Tuhan. Kami terus mengangkat dan menyerahkan setiap muda-mudi kami, begitu juga program melalui talian online. Kami mau berdoa apapun yang mereka siapkan, kami yakin dan percaya itu akan memberkati ramai muda-mudi kami yang ada di luar sana, yang sudah lama tidak datang mengikuti persekutuan, tidak datang ke gereja. Tapi walaupun tidak datang ke gereja, kami yakin dan percaya mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan. Mereka juga dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka melalui talian online yang akan mereka lihat, yang mereka dengar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami mengangkat dan menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, berkati gereja kami, berkati pemimpin kami, berkati jemaat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita, Yesus Kristus. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan di tempat ini. Kita percaya kasih Tuhan itu begitu besar. Kasih yang begitu besar.